Pemirsa, Joko Chandra dijatuhi vonis 2 tahun 6 bulan penjara. Hakim menilai Joko Chandra terbukti bersalah telah membuat surat jalan palsu untuk bepergian ke luar negeri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara kepada Joko Chandra. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Joko Chandra dengan hukuman 2 tahun penjara. Joko Chandra dinilai terbukti bersalah membuat surat jalan dan surat bebas COVID-19 palsu. Surat diterbitkan mantan pejabat Polri Brigjen Prastio Utomo dengan bantuan kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking. Menanggapi vonis hakim, kuasa hukum Joko Chandra akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding atau tidak. Tidak ada pernah punya niatan, apalagi mempunyai inisiasi untuk membuat surat palsu. Kemudian menginsafi, menyadari bahwa itu surat palsu. Even itu menggunakan pun Pak Joko tidak pernah merasa menggunakan. Melihat dua hal unsur yang penting ini, saya optimis keadilan itu ada di Pak Joko. Pemirsa, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa istri Edi Prabowo, Iis Rosita Dewi, terkait suap izin ekspor benih lobster. Iis diperiksa sebagai saksi atas kasus yang menjerat suaminya. Istri Edi Prabowo yang juga anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Iis Rosita Dewi, memenuhi panggilan KPK. Iis diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap izin ekspor benih lobster yang menjerat suaminya. Selain Iis, KPK juga memeriksa 3 saksi lainnya, yaitu PLT Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Jaini Hanefi, serta pengacara Jasman Malik dan karyawan swasta PT PLI Kasman. Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo beserta 6 orang lainnya sebagai tersangka. Sementara istri Edi Prabowo, Iis Rosita Dewi, telah dicegah untuk tidak berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi juga terus mendalami dugaan peranan Gibran Rakabuming Raka dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. KPK akan menelusuri setiap informasi untuk kepentingan penyelidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan memproses hukum kasus dugaan suap bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, termasuk calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tindak pidana suap dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Proses penyelesaian penyidikan terkait dengan dugaan korupsi di Kementerian Sosial sejauh ini terus dilakukan oleh tim penyidik KPK, tentu dengan mengumpulkan alat bukti, data, dan informasi. Kami memastikan bahwa seluruh data dan informasi akan dikonfirmasi lebih lanjut kepada para saksi-saksi yang nantinya akan dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK. Dalam perkara ini, Gibran membantah terlibat kasus korupsi bantuan sosial yang disebut-sebut merekomendasikan PT Sri Rejeki Isman Textile atau Sritex Tbk dalam pengadaan goodie bag bansos di Kementerian Sosial. Statement, jadi itu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Ya, kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, enggak dulu-dulu? Enggak, saya enggak pernah seperti itu. Mas, kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede, PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya nggak pernah seperti itu. Kabar ini mencuat usai mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap dan menjadi tersangka penyelewengan dana bansos COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berkomitmen akan menuntaskan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Darat Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyambangi Kejaksaan Agung untuk membahas kasus tersebut.
Erick Thohir menyampaikan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP terkait besaran dugaan korupsi PT Asabri yang mencapai 17 triliun rupiah. Menurut Erick Thohir, penanganan kasus ini dilakukan Kejaksaan Agung karena ada keterkaitan dengan kasus korupsi Jiwasraya. Adapun menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri untuk menangani kasus ini. Jaksa Agung juga berjanji akan menuntaskan kasus ini. Dugaan calon tersangka dulu ya, calon tersangkanya itu hampir sama antara Jiwasraya dengan Asabri. Jadi kenapa kami diminta untuk menangani, karena ini ada kesamaan, kemudian dan tentunya kami sudah bisa mempetakan tentang permasalahan ini. Kemudian juga kami sudah mendapatkan tadi Pak Menteri ke saya tentang hasil investigasi dari BPKP yang diperkirakan sekitar kerugiannya 17 triliun. Jadi mungkin lebih sedikit, lebih banyak sedikit dari Jiwasraya. Itu dulu ya. Dan salah satunya ya memang Asabri. Dan ini merupakan bagian juga dari roadmap bagaimana kita merapikan dana-dana pensiun yang ada di BUMN yang banyak sendiri kasus-kasus yang terus terjadi. Nah tentu hari ini kita fokus Asabri dulu karena saya rasa alhamdulillah Jiwasraya sudah putus. Nah dan kita lihat juga Asabri ada keterkaitan makanya kita koordinasikan kepada kejaksaan gitu. Pemirsa, Turki dan Indonesia siap bekerja sama di bidang infrastruktur serta eksplorasi gas alam. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi.